Apa itu dialog teks? Sebelum kita membahas tentang dialog teks, apa sih arti dari dialog itu sendiri? Jadi, dialog itu percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih dalam percakapan maupun karya tulis. Kemudian, bagaimana cara untuk menulis dialog yang benar sesuai dengan Puebi? Mungkin di sini masih ada yang belum tahu apa sih Puebi itu. Puebi adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dahulunya sering kita sebut sebagai EYD atau Ejaan Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan Puebi sendiri merupakan unsur yang sangat penting untuk mengatur penggunaan bahasa dan peraturan berbahasa Indonesia supaya kita dapat menulis tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sini ada contoh dialog yang benar. Tanda kutip, kalian akan menyesal setelah melakukan kejahatan padaku. Titik, lalu tanda kutip. Dan untuk contoh yang salah, tanda kutip, kalian akan menyesal setelah melakukan kejahatan padaku, tanda kutip, lalu titik. Terus, tanda kutip, apa yang kalian lakukan, tanda kutip, lalu tanda tanya. Tanda kutip, kalian akan menyesal, tanda seru, tanda kutip, lalu tanda titik. Dari sini kalian bisa melihat perbedaan dari kedua kalimat tersebut. Untuk contoh kalimat dialog yang berwarna biru, semua kalimatnya masuk ke dalam tanda kutip bersamaan dengan tanda bacanya. Sedangkan kalimat dialog yang berwarna merah, tidak semuanya masuk ke dalam tanda kutip tersebut. Selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu dialog teks, atau biasa disebut dengan gabungan kata yang mengikuti dialog dari sebelumnya, atau yang berada di dalam tanda kutip. Dialog teks ini fungsinya untuk menginformasikan siapa yang sedang berbicara atau apa aksi yang sedang dilakukan saat dia berbicara, dan dia harus mengiringi. Dan perlu kalian ketahui bahwa dialog teks itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus mengiringi ya. Dan harus digabungkan dengan dialognya. Tidak hanya itu saja, kalian juga harus cermat. Karena ada kalimat yang berisi informasi siapa yang berbicara, informasi apa yang sedang dilakukan ketika berbicara, atau perasaannya bagaimana. Karena ada juga yang seperti dialog teks, namun dia itu bukan dialog teks loh. Semoga kalian bisa membedakannya ya guys. Bagaimana caranya membedakan antara dialog teks atau bukan? Jadi cara membedakannya gampang sekali. Kalau kita pisahkan dan misal itu adalah dialog teks, dia tidak bisa lagi diartikan atau menjadi kalimat gak utuh. Atau mungkin terbaca kalimat yang aneh. Tapi kalau misalkan kita pisahkan dan kalimat itu masih memiliki arti yang jelas, sudah ada subjeknya dan menjadi kalimat yang utuh. Nah, berarti dia kalimat yang baru dan bukan lagi dialog teks. Contoh yang pertama, tanda kutip, bawa dia pergi, tanda koma, bang, koma, tanda kutip, kata Kia pelan tapi tajam. Jadi kalimat yang berwarna biru adalah ujaran langsung. Dan untuk kalimat yang berwarna merah itu dialog teks atau bukan sih? Bisa kita lihat ya, jika kata Kia pelan tapi tajam, ini sudah jelas bukan kalimat utuh. Jadi ini adalah dialog teks.
Sedangkan untuk contoh yang kedua, tanda kutip, bawa dia pergi, tanda koma, bang, tanda titik, tanda kutip. Kia berkata dengan pelan tapi tajam. Sama seperti tadi, kalau kalimat yang berwarna biru adalah kalimat langsung atau ujaran langsung ya. Dan untuk kalimat yang berwarna merah, itu dialog teks atau bukan sih? Jadi, karena kalimat itu berbunyi, Kia berkata dengan pelan tapi tajam, bisa kita artikan bahwa itu adalah kalimat yang utuh dan tidak bisa dikatakan dialog teks atau bisa disebut dengan kalimat baru. Bagaimana? Cara membedakannya sangat mudah bukan? Kalau itu dialog teks, setelah dialog harus menggunakan tanda koma dan baru tanda titik. Kalau itu bukan dialog teks, setelah dialog harus menggunakan tanda titik dan diakhiri juga dengan tanda titik. Atau mungkin kalian masih bingung di sini. Tenang, saya kasih rumus cara membuat dialog teks. Rumusnya tanda kutip plus kalimat langsung atau ujaran langsung. Awal kalimat harus menggunakan huruf besar ya. Plus tanda baca seperti koma, tanda seru, atau tanda tanya. Plus tanda kutip, plus spasi atau jarak, plus kalimat dialog teks yang diawali dengan huruf kecil. Dan perlu kalian ketahui juga, jika dialog teks itu tidak harus berada di belakang, tetapi ada juga dialog teks yang ditempatkan di awal atau berada di depan. Contohnya seperti ini. Untuk dialog teks yang berada di belakang, tanda kutip, kalau begitu, koma, aku setuju, tanda seru, tanda kutip. Teriaknya dengan penuh semangat, titik. Dan contoh untuk dialog teks di depan, dengan penuh semangat, koma, dia berkata, koma, tanda kutip, kalau begitu, koma, aku setuju, tanda seru, lalu tanda kutip. Nah, setelah saya membahas tentang dialog teks, saya akan membahas juga mengenai kalimat yang bukan dialog teks. Jika tadi ketika penulisan dialog teks harus menggunakan huruf kecil, maka sangat berbeda dengan penulisan kalimat yang bukan dialog teks karena ini adalah kalimat baru atau kalimat utuh. Maka dari itu harus menggunakan huruf besar setelah tanda kutip seperti yang sudah kalian lihat di contoh pertama dan contoh kedua. Kemudian ada cara gampangnya nih. Yang pertama, kalau dialog teks jangan menggunakan tanda titik, tapi gunakanlah tanda koma. Kemudian yang nomor 2, kalau bukan dialog teks atau kalimat baru, gunakanlah tanda titik. Contoh lagi dialog teks ya. Tanda kutip, oh tidak Rizky, tanda seru. Tidak, tanda seru. Ternyata kau wanita. Tanda koma, tanda kutip, raung deon, lalu tanda titik. Lalu, bagaimana jika ada karakter yang berbicara tapi berhenti? Dialognya seperti apa? Jangan khawatir. Tinggal tambahkan saja dengan tanda titik 3 atau biasa disebut dengan tanda elipsis. Lalu diakhiri dengan tanda koma. Berikut contoh ketika sang karakter berbicara, entah itu sedang sedih, malu, atau yang lainnya. Contoh pertama yang dialog teks. Tanda kutip, kau tahu, tanda koma, aku mencintaimu, tanda elipsis, lalu tanda koma dan tanda kutip. Ujarnya lirih. Contoh kedua yang bukan dialog teks. Tanda kutip, kau tahu, tanda koma, aku mencintaimu,
tanda elipsis, lalu tanda titik, dan dikasih tanda kutip. Keduanya harus diakhiri dengan tanda titik. Untuk akhir titik, jadi ada 4 ya kalau bukan dialog teks. Jadi kalau itu dialog teks bisa gunakan tanda elipsis, lalu tanda koma. Bagaimana jika dialog salah satu karakter disalip karakter yang lain? Dialognya seperti apa? Gampang, tinggal ganti saja dengan tanda M dash atau tanda pisah. Contoh, tanda kutip, aku tanda M dash, lalu diberi tanda kutip. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena kalian boleh menggantinya dengan tanda elipsis jika memang tidak ingin menggunakan tanda ini, dan begitulah sebaliknya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.